segala sesuatu yang ada di bumi ini terdiri dari benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, kedua benda ini, maksudnya benda hidup dan benda tidak hidup ini, saling berinteraksi dan saling ketergantungan. Apa ya nama interaksi di antara kedua komponen ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Halo anak-anak, jumpa lagi ya belajar bersama Bu Eka. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan Bubu. Halo anak-anak, perkenalkan namaku Bubu. Nah, anak-anak bisa lihat ya, dia hewan apa ini? Iya, aku adalah hewan Udanil. Salah, aku adalah badak. Nah, si Bubu ini adalah hewan badak, namanya badak. Nah, badak ini termasuk komponen hidup atau komponen tidak hidup ya? Termasuk benda hidup atau benda mati ya? Iya, dia adalah benda hidup, termasuk jenis hewan. Nah, anak-anak, sebelumnya coba kalian buka buku paket tema 5 ya, halaman 2. Nah, di situ ada sebuah percakapan. Kita baca bersama-sama dulu ya. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tidak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-teman. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Apakah itu, Bu Eka? Kelihatannya sesuatu yang sangat menarik. Wah, tentu saja ini sangat menarik, Bubu. Bu Eka mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar loh. Bibinya Bu Eka mengirimkannya untuk Bu Eka. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukunya, Bu Eka? Buku ini berisi tentang berbagai jenis ekosistem yang ada di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Hah? Ekosistem? Apa ekosistem itu, Bu Eka? Dapatkah Bu Eka menjelaskannya untukku dan anak-anak di rumah? Tentu saja. Anak-anak, setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, lingkungan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan hidup dan lingkungan tidak hidup. Nah, lingkungan hidup ini seringkali disebut sebagai lingkungan biotik, sedangkan lingkungan yang tidak hidup seringkali disebut dengan lingkungan abiotik. Contoh lingkungan yang hidup antara lain adalah manusia, tumbuhan, hewan, dan berbagai makhluk hidup lainnya. Sedangkan untuk contoh lingkungan yang tidak hidup atau lingkungan abiotik, contohnya seperti air, cahaya matahari, angin, udara, dan juga tanah. Anak-anak, cahaya matahari berfungsi sebagai penghangat bagi bumi. Nah, cahaya matahari ini digunakan untuk menghangatkan manusia, hewan, dan juga dimanfaatkan untuk apa kalau bagi tumbuhan? Iya, cahaya matahari berperan sangat penting dalam proses pembuatan makanan dalam tumbuhan. Namanya apa? Hayo, masih ingat? Iya, fotosintesis. Nah, selain itu, makhluk hidup apapun, baik manusia, tumbuhan, dan hewan, juga memerlukan air sebagai sumber utama kehidupan. Anak-anak, interaksi antara benda hidup atau lingkungan biotik dan benda tak hidup atau lingkungan abiotik membentuk suatu interaksi yang dinamakan ekosistem. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara benda hidup dan benda tak hidup yang saling menimbulkan ketergantungan. Anak-anak, ekosistem itu terdiri atas individu, populasi, dan juga komunitas. Apa ya individu, populasi, dan komunitas ini? Kita bahas satu persatu ya. Anak-anak, individu adalah makhluk hidup tunggal. Hanya makhluk hidup tunggal ya. Kalau tunggal berarti jumlahnya hanya satu. Contohnya seperti apa? Seekor kucing, sebatang padi, seekor kambing, seekor tikus, dan sebagainya.
Sedangkan populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati suatu lingkungan tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kumpulan kucing. Nah, kumpulan kucing ini dinamakan populasi kucing atau segerombol kambing. Nah, segerombol kambing ini dinamakan populasi kambing. Nah, contoh berikutnya adalah contoh ekosistem kolam. Nah, di situ ada populasi ikan, populasi lumut, populasi populasi tumbuhan teratai dan sebagainya. Nah, sementara itu komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Anak-anak, bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan oleh hewan adalah bagian daun. Nah, contoh hewan yang memakan daun adalah rusa, ulat, dan zebra. Anak-anak, selain itu ada juga golongan hewan yang menyukai batang tumbuhan. Contohnya seperti sapi dan kambing. Kedua hewan ini gemar sekali makan batang padi dan juga batang jagung. Nah, yang selanjutnya ada juga hewan memakan batang bambu. Apa ya hewan memakan batang bambu? Iya, hewan yang memakan batang bambu adalah panda. Nah, yang selanjutnya adalah hewan yang memakan buah, dagingnya buah. Contohnya seperti apa? Seperti belatung ya. Nah, ada juga hewan-hewan yang memakan biji-bijian seperti burung. Anak-anak, selain memakan tumbuhan, ada juga hewan yang memakan hewan lain atau hewan yang lebih kecil. Contohnya seperti apa? Seperti katak ya. Katak dia gemar makan serangga, makan hewan lain. Kemudian kucing. Kucing gemar sekali makan tikus. Nah, berarti dia jenis makanan kucing tadi adalah hewan lain yang lebih kecil, atau bisa kita katakan jenis makanannya adalah pemakan daging. Anak-anak, yang selanjutnya kalian masih ingat bukan dengan ide pokok atau gagasan utama pada paragraf? Hayo, masih ingat ya? Nah, kita sudah belajar ini di tema 1 kemarin. Anak-anak, gagasan pokok adalah ide pokok atau inti masalah yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok ini seringkali letaknya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ada juga ide pokok yang berada di awal dan di akhir paragraf. Masih ingat dengan nama-nama paragrafnya, jenis-jenis paragrafnya? Iya, paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dinamakan paragraf apa? Hayo. Iya, paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang letak kalimat utamanya berada di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Nah, paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf dinamakan paragraf campuran. Masih ingat ya cara mencarinya? Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dicatat materinya di buku tulis ya. Dan kerjakan latihan soal dari gurumu. Jangan lupa dikirim kepada gurumu juga melalui WA Group ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.